Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update burung kenari putih ya teman-teman, yang waktu itu saya beli ketika burungnya sedang ganti bulu ya, atau sedang proses mabung ya teman-teman. Dan kondisinya sekarang seperti apa, karena sudah 1 bulan ya tidak terasa saya pelihara burungnya. Dan burung kenari ini, buat yang belum tahu ya, burung kenarinya berwarna putih ya teman-teman. Dan waktu itu sedang proses dorong ekor dan masih banyak bulu-bulu tua yang belum rontok juga ya, dan ekornya juga ada 3 helai yang belum rontok ya. Dan fotonya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya dulu kondisinya, ekornya masih banyak yang dorong. Dan yang kelihatan panjang di foto yang teman-teman lihat barusan itu bulu tua yang belum turun ya. Dan sekarang sudah full ganti. Dan kondisinya seperti apa? Langsung saja kita lihat burung kenarinya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, burungnya masih saya kerodong ya. Dan ini jam 11 malam ya, saya bikin kontennya itu jam 11 malam ya teman-teman. Dan burungnya sudah pasti ini sedang tidur ya. Dan tuh kebangun ya. Nah, tapi nggak apa-apa juga, kita ganggu sebentar ya teman-teman. Dan seperti ini ya kondisi burung kenari putihnya sekarang ya teman-teman. Nah, jadi si burung ini bulunya itu masih banyak yang rontok ya. Tuh bisa teman-teman lihat di bawah tuh. Masih ada bulu-bulu kecil yang rontok, tetapi untuk bulu besarnya sudah 1 minggu ini belum ada lagi yang turun ya. Kemungkinan besar untuk bulu-bulu yang besarnya, bulu sayap sama bulu ekor ini sudah full ganti semua ya teman-teman. Kalau bulu ekor saya sudah jamin ganti semua, karena waktu itu tinggal 3 ya yang belum rontok, dan sudah semua ya teman-teman. Dan itu di bulu ekor ada yang pendek ya, 1 itu bulu yang paling baru ya teman-teman. Bulu yang terakhir, bulu ekornya yang sekarang sedang tumbuh ya. Nah, dan untuk ke bulu sayap kemungkinan besar juga ini sudah ganti semua, karena kemarin pas sebelum ganti ya teman-teman, tiap hari itu suka ada saja 1 helai 2 helai ya untuk bulu besarnya. Dan sekarang sudah 1 minggu tidak ada ya teman-teman. Dan untuk bulu kecilnya ya, sekarang itu yang sedang rontok bulu kecil dari bulu kepala ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh kepalanya jadi kelihatan tidak rapi ya teman-teman. Tuh, itu jadi jarang-jarang bulunya, jadi tipis ya. Padahal ini tipe bulunya itu si kenari bulu tebal ya. Tuh, jadi tipis di bulu kepalanya. Nah, itu minggu ini yang banyak rontok itu dari kepala ya teman-teman. Dan untuk bulu halus di bagian tubuhnya ini sudah mulai beres ya, karena saya lihat tidak ada bulu jarumnya ya teman-teman, tidak ada bulu-bulu lidinya ya. Nah, ini sudah hampir beres. Semoga saja di bulan ini ya, 1 bulan lagi ke depan burungnya sudah mau gacor lagi ya teman-teman. Karena kemarin juga saya sudah mulai dengar burung ini ngerol lagi ya, atau bunyi lagi ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan sudah maksimal, sudah mau bunyi lantang ya, keras, saya akan update juga ya, supaya teman-teman juga tahu burung kenari itu yang belum tahu ya suaranya seperti apa. Terus saya akan bahas juga
setahu saya ya teman-teman, tentang burung kanari ini yang bagus itu yang seperti apa ya. Jadi burung ini juga belum tentu burung bagus ya teman-teman, karena untuk burung kanari bukan hanya dari suaranya saja ya, tetapi dari postur, terus dari warna ya teman-teman. Jadi banyak sekali kriteria yang perlu kita pertimbangkan kalau kita ingin pelihara burung hias ya teman-teman. Burung hias sekaligus burung masteran juga ya, ini masuknya, dan ada kontesnya juga ya teman-teman. Nah, jadi banyak yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman ketika memilih untuk memelihara burung kanari ya. Bukan hanya dari suaranya saja, tetapi dari warnanya juga ya, supaya teman-teman juga nantinya merawatnya itu tidak asal-asalan ya, dan juga sepenuh hati ya. Karena kalau misalkan burung yang kita pelihara itu cocok ya dengan pilihan kita, sudah pasti pemeliharaannya pun akan lebih menyenangkan ya teman-teman, dan tidak akan mudah bosan, dan juga akan tidak setengah-setengah ya teman-teman. Nah, untuk burung ini mungkin untuk saya sendiri dari luar ya, dari segi postur dan juga warna ini sudah seperti yang saya inginkan ya teman-teman. Jadi posturnya itu kanari besar ya, walaupun tidak sebesar burung kanari impor ya teman-teman, karena ini sudah ternakan lokal dan sudah ada darah burung kanari kecilnya ya, jadinya si posturnya itu pasti akan turun ya, tidak akan sebesar indukannya ya teman-teman. Nah, mungkin keunikan dari burung kanari itu salah satunya ya di segi postur ya. Jadi kalau misalkan kita kawinkan dengan burung kanari kecil, nah anaknya itu membawa genetik burung kecil ya. Jadi kalau misalkan si burung tersebut dikawinkan lagi dengan yang kualitasnya sama, sudah pasti anaknya akan lebih kecil lagi dari indukannya ya teman-teman. Jadi terus-terusan menurun ya, dari yang saya tahu ya teman-teman. Dan mungkin pembahasan lebih jelasnya, jika teman-teman ada yang belum tahu terus ingin saya buatkan pembahasannya, penjelasannya, saya bisa mungkin ya bisa jelaskan sepengetahuan saya di video yang lain ya teman-teman, video terpisah, bukan di video yang ini ya, bukan sekarang ya teman-teman. Dan untuk warna ya, karena warna putih ini langka ya teman-teman. Yang pertama itu langka yang keluar full putih bersih seperti ini. Terus kalaupun ada, katanya ya, kata peternak-peternak kanari yang ada di daerah saya di sini, walaupun ada yang bersih, yang putih polos ya, itu kebanyakan jadi betina katanya ya teman-teman, jadi jarang yang jantan. Dan postur ya, dari segi postur kanari yang warnanya full putih rata-rata di daerah saya di sini posturnya itu sudah postur kecil ya teman-teman, atau biasa disebut kanari lokal ya. Jadi untuk kanari besar yang warnanya full putih di daerah saya di sini masih jarang ya teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman sudah banyak ya, tetapi di daerah saya di sini masih jarang ya. Dan harganya pun saya rasa untuk postur yang sebesar ini ya bisa disebut AF ya teman-teman, anakan F1YS. yang ini kali F1YS jadinya masuknya itu si postur ya ke AF ya teman-teman. Dan warna putih itu harganya di sini, kemarin saya beli burung ini di keadaan mabung 400.000 rupiah ya teman-teman. Mungkin sekarang itu lebih terjangkau ya,
dulu itu sangat lumayan mahal, tapi sekarang untuk burung kenari ya yang jenisnya sudah masuk ke AF ya, dari segi postur dan warna putih itu masih lumayan di atas ya, jauh sekali dengan burung-burung kenari yang posturnya kecil dan warnanya gelap-gelap ya teman-teman, atau warna-warna campuran ya. Nah itu cukup lumayan ya teman-teman, bedanya itu hampir 100-200 ribu ya. Terus di bawah warna putih ada warna panda ya teman-teman, yang kemarin saya tukarkan dengan burung yang ini ya. Jadi burung kenari pandanya saya jual, terus saya beli yang ini ya teman-teman, dan hitungannya ke 400.000 rupiah ya teman-teman untuk burung yang ini ya. Nah jadi tingkatannya itu kalau di sini burung warna putih, terus burung warna panda ya teman-teman. Jadi kalau harga gacor ya dibandingkan juga dengan warna putih gacor ya. Nah jadi harga gacoran itu warna putih gacoran berapa, terus warna panda gacoran juga ya. Jadi perbandingannya jangan yang belum bunyi sama yang sudah bunyi ya teman-teman. Jadi yang sama-sama bunyi ataupun yang sama-sama belum bunyi ya. Nah terus di bawahnya lagi ada merlok katanya ya teman-teman, yang warnanya itu oranye kemerahan. Nah itu juga kadang-kadang harganya saling menyusul dengan burung kenari panda ya teman-teman. Kadang-kadang panda bisa lebih mahal, kadang-kadang kenari warna merah juga itu bisa di atas kenari panda ya, kadang di bawah juga ya. Jadi hampir sama lah. Dan untuk di bawahnya lagi ada yang warna kuning ya, biasanya kuning, terus yang polos-polos lah pokoknya. Harganya itu di sini 250 sampai 300-an ya teman-teman. Kalau untuk panda 300-an sampai 3,5-an ya. Warna merah juga sama ya, hampir sama 300-an, 3,5 ya. Terus di bawahnya lagi di sini yang tujuannya dipelihara untuk masteran burung murai ataupun burung-burung kicau lainnya, itu biasanya memakai warna gelap juga gak masalah ya, karena mereka itu hanya butuh suaranya ya teman-teman, suara asli burungnya, jadi bukan dari MP3, bukan dari handphone ya. Nah itu biasanya beli burung kenari yang kalau hanya ingin bunyinya saja, itu beli burung kenari yang posturnya sudah kecil supaya suaranya kurang ngebas ya teman-teman. Jadi suaranya itu tajam ya, nah, keras juga, dan ngerolnya itu rapat ya teman-teman. Nah itu biasanya yang posturnya kecil dan warnanya juga bebas ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan banyak yang warnanya itu seperti burung gereja, nah itu di sini harganya hanya 190-180-an, dan kalau sudah gacor paling mentok di 23-25 ya teman-teman. Jadi di sini yang paling banyak dipelihara itu kalau untuk masteran yang warna-warna seperti burung gereja ya, untuk burung kenari ya teman-teman. Tetapi ada juga yang menjadikan burung kenarinya masteran tetapi ingin main warna juga ya, karena mereka juga suka ya dengan warna burung kenarinya, terus posturnya juga ya teman-teman. Tetapi saran saya kalau untuk masteran itu pakai burung kenari yang kecil ya. Kalau kenari yang besar rata-rata suaranya itu akan lebih ngebas ya teman-teman, dan si karakter speednya itu ngerolnya jadi bisa dibilang ngerolnya itu santai ya teman-teman. Jadi durasinya lebih panjang ya. Kalau untuk burung-burung kenari kecil biasanya lebih rapat, tetapi durasinya tidak terlalu panjang ya. Walaupun ada juga ya kalau yang sudah bagus itu durasi bisa sampai 1 menit 2 menit ya teman-teman. Untuk burung kecil pun ada juga ya, tapi rata-rata kalau untuk burung besar minusnya itu hanya di suaranya, yang minusnya itu hanya di volume ya. Jadi walaupun kencang ya tetapi sedikit ngebas. Terus untuk di durasi itu untuk burung-burung kenari besar itu biasanya lebih panjang ya, mudah sekali untuk burungnya itu ngerol panjang ya, karena
si karakter ngerolnya itu santai ya teman-teman, tidak terlalu cepat seperti burung-burung yang seri kenari kecil ya. Dan oke, kondisinya sekarang seperti ini ya teman-teman. Nanti saya akan update lagi kalau misalkan ada perkembangan ataupun ada hal yang bisa saya update dari burung ini. Dan semoga saja secepatnya burungnya bisa ngerol lagi, dan semoga saja si bulunya itu cepat beres ya teman-teman, supaya burungnya nanti kalau bunyi lebih maksimal ya. Dan sebetulnya saya juga sudah tidak sabar ya untuk melihat burung ini gacor ya teman-teman. Dan oke, untuk video kali ini saya cukupkan ya, sampai di sini dulu. Untuk burung-burung yang lain nanti saya update juga ya kalau misalkan ada hal yang perlu saya update. Dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.